Apakah yang paling kita rindukan di dalam kehidupan kita, khususnya saat ada dalam kondisi yang getir di titik nadir gurun pergumulan hidup kita? Tentunya dan pada umumnya kita ingin dan merindukan adanya kelepasan dari masalah yang berat. Kita ingin bahagia kembali, kita bebas dari segala macam pergumulan yang berat itu yang menindih dan menghimpit hidup kita. Hal ini sangatlah wajar. Tetapi bicara iman percaya kepada Tuhan, sesungguhnya yang kita rindukan tentang Tuhan dengan merindukan Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Merindukan tentang Tuhan bisa jadi kita merindukan rumah Tuhan, berkumpul dengan umat Tuhan, kita rindukan beribadah kembali di gedung gereja bersama dengan umat Tuhan dan jemaatnya, atau kita merindukan berkat Tuhan, rejeki dari Tuhan, dan segala sesuatu tentang Tuhan dan dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau sesungguhnya kita bukan saja merindukan segala hal tentang Tuhan dan dari Tuhan, tetapi merindukan Tuhan secara pribadi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan menyapa kita, dan dalam minggu ini kita akan bersama merenungkan dari Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai ketiga mengawali renungan-renungan kita sepanjang minggu ini. Demikian firman Tuhan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mazmur 63 diberikan catatan dalam kitab suci bahwa ini adalah Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Daud mengalami masa padang gurun beberapa kali. Pertama kali dia mengalaminya saat setelah dilantik atau diurapi jadi raja, dia masih dikejar-kejar oleh raja terdahulu yaitu Saul yang tidak senang ketika mendapati Daud menjadi raja. Dan Daud dikejar, ingin dibunuh, serta dia lari ke padang gurun. Lalu ada kali kedua dia juga ke padang gurun ketika Absalom anaknya itu memberontak. Dan rombongan pengikut Absalom itu mengejar juga mencari Daud. Daud mencari perlindungan ke padang gurun. Entah kisah Mazmur 63 ini apakah Daud sedang lari dari Saul atau Daud lari dari Absalom. Tetapi setidaknya masa padang gurun adalah masa di mana Daud merasa terbuang. Daud merasa jauh dari keramaian dan terlebih lagi jauh dari tempat kudus yaitu rumah Tuhan. Jauh dari tabut perjanjian Allah yang dianggap sebagai kehadiran Allah. Dan di Mazmur 63 kembali dengan jujur Daud mengungkapkan ketika segala sesuatu yang dia punyai sudah tidak ada lagi. Ketika segala sesuatu yang dia banggakan itu sudah tidak dapat dibanggakan lagi. Maka pada saat itulah dia menyadari bahwa satu-satunya yang dia miliki hanyalah Allahnya. Sehingga dalam ayat 2 dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ungkapan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa
Daud tidak mencari apa-apa lagi tentang Tuhan, tapi dia mencari Tuhan. Inilah mata iman harusnya melihat, yaitu bukan mencari tentang Tuhan, tapi mencari Tuhan sendiri. Mencari pribadi Allah itu. Yang di sini Daud mengatakan, Engkaulah Allahku, yang berarti satu-satunya kepunyaanku hanya Engkau ya Tuhan, karena apa yang kupunyai di dunia ini sudah tidak ada lagi. Anaknya yang menjadi kebanggaannya justru memberontak kepadanya. Dan ada begitu banyak musuh-musuhnya yang mengejar dia. Pada saat inilah Daud seperti ada di titik nadir tergetir dalam hidupnya di gurun pergumulan yang sangat berat. Dan ini seringkali justru Tuhan taruhkan kita, umatnya yang percaya kepada Tuhan, pada masa-masa yang juga berat seperti Daud. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita makin mengalami Tuhan yang sungguh hadir menuntun kita. Dan inilah yang Daud alami ketika dia di padang gersang. Dia gambarkan waktu melihat tanah kering dan tandus, dia menggambarkan itulah dirinya yang tidak ada air, dan kekeringan itu membuat dia haus kepada air itu. Tubuhnya rindu kepada air itu. Dan itulah juga kehausan dan kerinduannya kepada Allahnya. Kenapa tanah yang kering itu rindu air? Karena yang paling dibutuhkan tanah kering adalah air. Begitu juga kerinduan Daud, bukan kerinduan sentimental dan emosional belaka dari seorang yang sedang berkasih-kasihan atau bersayang-sayangan. Tapi kerinduannya justru karena dia paling membutuhkan Tuhan. Ia merindukannya karena ia paling membutuhkannya. Inilah yang harusnya menjadi hal utama dalam yang kita rindukan, yaitu merindukan Tuhan di atas segala hal tentang Tuhan. Kita boleh merindukan rumah Tuhan, rindu beribadah kembali bersama dengan umat Tuhan, rindu berkumpul lagi bersama-sama dengan rekan-rekan umat Tuhan yang lainnya. Boleh, tetapi jangan sampai itu mengganti kerinduan kita akan Tuhan. Yang sesungguhnya bukan semata di tempat kudus rumah Tuhan itu Tuhan berada, tapi di sehari-hari bersama dengan kita dia ada. Dan itulah yang harusnya menjadi kerinduan utama kita. Daud ketika dia ada di titik nadir tergetir di gurun pergumulan itu, Tuhan taruhkan bukan saja agar ia mengalami Tuhan yang sungguh hadir menuntun, tapi agar supaya Daud menjadikan satu-satunya yang paling dirindukan dalam hidupnya hanyalah Tuhan. Dan satu-satunya yang paling dia butuhkan hanyalah Tuhan. Inilah yang harusnya juga menjadi arah iman kita. Bukan kepada segala sesuatu tentang Tuhan, tetapi kepada Tuhan semata. Mari kita coba arahkan dan lihat lagi apa yang paling kita rindukan saat-saat ini. Rindukanlah Tuhan karena dialah yang paling kita butuhkan, melampaui segala sesuatu hari ini. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin.